Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jaldi Plants. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara perawatan tanaman hias aglonema agar bisa hidup rumpun, rimbun, segar, subur seperti ini. Di sini aku punya beberapa jenis aglonema. Di sini ada Ruby Chiangmai, ini rumpun 6, terlihat subur, hijau, warnanya pun cerah. Di sini juga aku punya Ruby Chiangmai juga. Ini yang indukan lebih gede, ini rumpun 7. Lalu di sini ada lipstick klasik, ini juga rumpun sekitar 7. Lalu ada juga ini Snow White rumpun 6. Lalu di sini ada Heng Heng rumpun 3, hampir 4. Lalu di sini ada Aglonema Rotundum Tiger atau Rotundum hijau rumpun 27. Bagaimana agar bisa serimbun atau sesubur ini? Simak terus videonya sampai selesai. Sekali lagi, ini adalah perawatan versi atau ala Jaldi Plants. Misalnya ada perbedaan cara, bisa komen di kolom komentar. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Langsung aja masuk ke yang pertama, itu soal penggunaan atau pemilihan media tanam. Jadi untuk media tanam aglo ini sendiri, dia tidak menyukai media yang terlalu lembab. Oleh karenanya di sini campuran yang kita buat sebisa mungkin tidak begitu lembab. Jadi untuk aglo ini sendiri, untuk media sendiri sebenarnya udah pernah aku bikin videonya di video-video yang lalu, di waktu-waktu yang lalu. Ini teman-teman bisa cek sendiri videonya atau nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi. Oke, soal media tanam, khusus media tanam. Jadi untuk media tanam sendiri, aglo ini menyukai media tanam dengan syarat yaitu satu, porus, dan juga yang kedua adalah subur. Porus ini sendiri bisa didapat dari sekam ataupun akar pakis atau pakis cacah seperti itu. Oh ya, untuk porus ini artinya itu seperti ini, sederhananya gini. Kalau kita siram media tanam itu, airnya itu langsung turun. Nah, itu tuh porus seperti itu. Lalu yang kedua subur. Subur tentunya dia medianya memiliki unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Itu syarat untuk tumbuh aglonema agar bisa tumbuh dengan baik. Nah, langsung aja di sini untuk media yang menggunakan ada campuran sekam bakar, sekam mentah itu untuk porositasnya, lalu ada kompos itu untuk kesuburannya, dan juga aku tambahkan kokopit juga untuk menjaga agar tadi karena medianya udah porus, kita kasih sedikit kokopit agar airnya itu nggak langsung turun semua gitu, agar tertahan sedikit atau tertahan lebih lama di campuran media ini. Itu untuk media tanam yang menggunakan. Lalu yang kedua adalah soal pemilihan ukuran pot. Usahakan ukuran pot itu jangan terlalu besar ya teman-teman, karena kalau misalnya pot besar itu kita sulit mengendalikan kelembaban dari media ini sendiri. Nanti takutnya malah tumbuh jamur, lalu tumbuh bakteri. Terus kalau misalnya kita overwatering atau terlalu banyak menyiram, nanti kelembabannya sulit dikendalikan, yang mana pada akhirnya malah bisa menyebabkan busuk pada akar aglonema seperti itu. Jadi pot ukurannya yang proporsional aja, jangan yang besar-besar, yang sesuai dengan ukuran aglonema seperti itu. Aku seperti itu. Lalu yang ketiga adalah soal penempatan. Nah, untuk penempatan sendiri, aglonema ini ditempatkan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung. Karena apa? Karena daun aglonema ini bisa hangus atau bisa gosong kalau misalnya kita letakkan di terik matahari yang menyengat atau langsung seperti itu. Tapi tetap saja karena ini merupakan tanaman, dia butuh masak, butuh fotosintesis, tetap harus kita beri dia sinar matahari. Kalau misalnya dari aku sarankan untuk beri sinar matahari pagi sekitar pukul 6 sampai pukul 9 pagi, itu baik untuk tanaman. Dan sinar matahari pagi juga itu dia cukup lembut, jadi nggak membuat daun gosong. Itu untuk penempatan. Lalu untuk penyiraman. Nah, untuk penyiraman itu di sini karena medianya yang gunakan itu cukup porus ya, jadi aku bisa siram 1-2 hari sekali aja, tergantung dengan kondisi media. Kalau media masih sedikit basah, aku tahan lagi untuk besoknya. Jadi bisa sehari atau 2 hari sekali dengan media yang aku gunakan. Lalu untuk pemupukan di sini aku biasa pupuknya nggak neko-neko, cuman pakai pupuk Gandasil D atau Gandasil untuk daun, bisa dispraykan ke tanaman hias atau tanaman aglonema ini setiap 2 minggu sekali. Dan nggak lupa juga tadi soal penyiraman. Ketika penyiraman, kalau misalnya teman-teman punya air cucian beras, bisa digunakan untuk penyiraman aglonema. Itu baik juga untuk tanaman aglonema agar dia cepat besar dan juga cepat rimbun seperti ini. Penyiraman dengan air cucian beras.
Selanjutnya dan yang terakhir adalah soal penggantian media tanam. Jadi usahakan ganti media tanam setiap 5 sampai 6 bulan sekali agar kesuburan pada media tetap terjaga. Selain itu, media tanam yang nggak diganti dia akan semakin mengeras dan tentunya tidak baik untuk akar dan juga perkembangan akar. Selain itu, media yang padat juga akan membuat tanaman menjadi sulit menumbuhkan tunas anakan yang baru seperti itu. Jadi ganti media tanam setiap 6 bulan sekali itu wajib untuk dilakukan agar bisa rimbun seperti ini. Itu dia tadi beberapa tips yang aku paparkan untuk merawat aglonema agar bisa subur seperti ini. Jadi intinya adalah yang harus diperhatikan yaitu pertama tadi media tanam, lalu pot, penempatan, penyiraman, pemupukan, dan yang terakhir adalah soal penggantian media tanam. Terima kasih.